Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Amelius Biring, saya dari kelas AB 3D dengan NIM 2005091017 Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Mari kita saksikan. Nah, apa itu elastisitas permintaan? Nah, elastisitas. Apa itu sih elastisitas? Nah, elastisitas merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Yang dimaksud elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Nah, adapun 5 jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Nah, permintaan elastis terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Ini ditunjukkan dengan koefisien yang besarnya lebih dari 1. Contoh barang yang sifat permintaannya yang pertama itu seperti barang-barang tersier atau barang-barang mewah. Nah, yang kedua itu ada permintaan inelastis. Nah, ini permintaan inelastis terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Permintaan inelastis ditunjukkan dengan koefisien yang besarnya kurang dari 1. Barang yang memiliki sifat permintaan inelastis adalah kebutuhan primer atau pokok. Nah, yang ketiga itu permintaan elastis unitary. Ini terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Artinya, harga yang berubah X% diikuti perubahan permintaan sebesar X% juga. Nah, barang yang bersifat elastis unitary adalah kebutuhan sekunder. Contohnya adalah barang-barang elektronik. Dan yang keempat, permintaan inelastis sempurna terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan atau disimbolkan dengan ED sama dengan 0. Nah, kasus permintaan elastis sempurna terjadi bila konsumen tidak lagi memperhatikan harganya, melainkan lebih memperhatikan pada seberapa besar kebutuhannya. Permintaan terhadap suatu barang akan cenderung bersifat inelastis sempurna jika barang tersebut tidak memiliki pengganti. Nah, selain itu, hal ini juga bergantung pada tingkat kebutuhan konsumen. Semakin penting suatu barang untuk konsumen, permintaan barang semakin elastis sempurna. Nah, contohnya itu seperti obat-obat. Dan yang kelima itu elastis sempurna terjadi jika ada perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Kasus permintaan elastis sempurna ini terjadi apabila permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contoh barang yang permintaannya elastis sempurna ini seperti bensin dan minyak tanah. Nah, ada juga dia mekanisme elastisitas permintaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih elastisitas permintaan. Yang pertama itu, elastisitas permintaan dapat dilihat dari resiko presentasi perubahan harga dengan perubahan permintaan barang atau jasa. Nah, di sini ada dua penilaian atas elastisitas permintaan. Yang pertama itu, apabila nilai elastisitas permintaan berada di atas angka 1, maka besaran permintaan barang dipengaruhi oleh besar dan kecilnya harga. Pada konteks ini, permintaan barang dikatakan elastis. Dan yang kedua itu, apabila nilai elastisitas permintaan berada di bawah angka 1, maka besarannya permintaan barang atau jasa tidak dipengaruhi oleh besar dan kecilnya harga. Pada konteks ini, permintaan barang atau jasa dikatakan inelastis. Nah, ternyata apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari permintaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih faktornya. Yang pertama itu, sifat komoditas. Elastisitas harga dari permintaan bervariasi sesuai dengan sifat komoditi
Biasanya, elastisitas harga permintaan barang-barang kebutuhan seperti garam, gula, kotak korek api, dan kurang lebih dari satu begitulah. Dan yang kedua itu ketersediaan barang pengganti komoditas yang memiliki barang substitusi tersedia di pasar dengan harga yang wajar, memiliki permintaan elastis. Barang pengganti mengacu pada barang-barang yang dapat digunakan di tempat lain seperti teh dan kopi, biskuit Oreo, dan biskuat. Dan yang ketiga itu barang dengan pengguna berbeda. Barang yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan mengandung permintaan elastis. Kenaikan harga suatu komoditas menyebabkan penurunan penggunaan komoditas tersebut. Dan yang keempat itu pendapatan konsumen. Elastisitas harga permintaan bervariasi dengan pendapatan konsumen. Untuk kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, permintaannya tidak elastisitas. Sedangkan untuk kelompok berpenghasilan menengah, permintaannya elastis. Dan yang kelima itu kebiasaan konsumen. Nah, barang-barang seperti rokok, alkohol, kopi yang menjadi kebiasaan konsumen memiliki permintaan yang tidak elastis. Setiap perubahan harga komoditas ini tidak menyebabkan perubahan permintaan. Nah, ada juga yang keenam. Yang keenam itu tingkat harga komoditas yang memiliki harga tinggi seperti perhiasan, emas, dan harga murah seperti koran memiliki permintaan yang tidak elastis. Perubahan harga komoditas tersebut menyebabkan sedikit perubahan permintaan. Dan yang ketujuh, jangka waktu permintaan. Untuk komoditas apapun tidak elastis untuk jangka waktu yang lebih pendek, sedangkan elastis untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan yang ke-8 itu permintaan bersama barang-barang perlengkapan seperti mobil dan bensin, tinta dan pulpen, kamera dan film, dan lain-lain memiliki permintaan yang tidak elastis karena kenaikan harga bensin mungkin tidak menyusut jika tidak ada penurunan permintaan mobil. Yang ke-9, permintaan peak off, and permintaan komoditas selama waktu sibuk atau pekan tidak elastis. Sebaiknya selama waktu tidak sibuk atau off peak tidak di elastisitas, sebaliknya juga begitu. Dan yang ke-10 itu proporsi pendapatan, yang dimana dibelanjakan pada suatu komoditas. Komoditas seperti pasta gigi, semir sepatu, yang dimana menghabiskan sebagian kecil pendapatannya memiliki permintaan yang tidak elastisitas. Nah, yang ke-11 itu ada penundaan penggunaan. Apa sih itu penundaan penggunaan? Nah, itu terdapat komoditas yang permintaannya bisa ditunda, memiliki permintaan elastis. Misalnya, jika permintaan untuk membangun rumah ditunda, maka permintaan bahan bangun seperti batu bara, kapur semen, pasir, dan lain-lain akan menjadi elastis. Nah, pada topik yang kedua saya akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit elastisitas penawaran. Apa sih itu elastisitas penawaran? Nah, elastisitas penawaran adalah tingkat penawaran atas barang atau jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa. Nah, adapun elastisitas penawaran ini terdiri menjadi 5 jenis. Saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, yang pertama itu penawaran elastis, yang dimana terjadi apabila perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Penawaran ini biasanya terjadi pada barang hasil industri yang mudah ditambah atau dikurang produksinya. Dan yang kedua itu penawaran inelastis. Nah, ini terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Elastisitas ini biasanya terjadi pada barang-barang hasil pertanian. Nah, yang ketiga itu ada penawaran inelastis sempurna, di mana S sama dengan 0. Ini terjadi jika tidak ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun ada perubahan harga. Kasus penawaran ini dalam kehidupan nyata agak sulit ditemui. Dan yang keempat itu
penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga pengaruhnya sebanding terhadap perubahan kuantitas barang yang ditawarkan. Yang terakhir itu yang kelima, penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini terjadi jika ada perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih jenis-jenis elastisitas penawaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Penawaran elastisitas, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Penawaran elastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah lebih dari 1. Penawaran elastis uniter, yakni ketika nilai koefisien elastis penawaran berjumlah sama dengan 1. Yang terakhir itu inelastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0. Nah, ternyata di sini ada hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penawaran mempengaruhi elastisitas penawaran itu. Yang pertama, waktu. Nah, waktu. Proses produksi membutuhkan waktu produksi. Produksi yang memerlukan waktu lama untuk diproduksi, penawarannya bersifat inelastis. Nah, hal ini terjadi karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambahkan persediaan produksinya. Produksi kasusnya seperti apa sih? Ini sering terjadi pada produksi kerajinan di Indonesia. Pengrajinan tidak dapat memenuhi tambah pesan dengan cepat meskipun harga barang kerajinan naik. Oleh karena itu penawar barang hasil kerajinan tidak elastis. Dan yang kedua itu daya tahan barang atau produk. Nah, ada beberapa produk atau barang yang bisa disimpan untuk waktu yang relatif lama atau double goods. Namun ada juga barang yang memiliki waktu penyimpanan yang pendekatan singkat, mudah rusak seperti produk pertanian. Walaupun harga buah-buahan turun, namun jika daya tahannya sudah berkurang, maka produk tersebut harus segera dijual untuk menghindari kerugian yang besar akibat berkurangnya kualitas barang tersebut. Oleh karena itu, pada elastisitas penawaran, produk-produk yang dapat disimpan oleh produsen dalam waktu yang lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. Nah, yang ketiga itu mobilitas faktor produksi. Faktor produksi sering dikatakan atau disebut memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang keempat itu kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Beberapa pasar produk ada yang mudah untuk dimasuki oleh produsen baru atau awam. Namun ada pasar produk yang sulit untuk dimasuki para produsen baru. Contohnya es kopi kekinian dan minum bubble. Ketika semua orang mulai menyukai dengan gemar membelinya, maka harga-harga lama mulai naik. Hal ini menarik para pedagang produsen lain untuk membuka untuk es kopi kekinian dan minum bubble. Dan yang kelima itu jumlah persediaan barang. Jika sebuah perusahaan menyiapkan persediaan barang produksi dalam jumlah yang cukup besar, kurva penawaran akan lebih ke arah elastis karena dapat memasukkan barang ke pasar dengan segera. Nah, inilah dia contoh perhitungan elastisitas silang. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Pada waktu pendapatan sebesar 1 juta, seorang konsumen memiliki saja 4 kali per bulan kenaikan pendapatan menjadi 1.300.000. Pembelian sate meningkat menjadi 10 kali per bulan. Hitung elastisitas pendapatannya. Nah, berikut kita simak dari contoh perhitungan elastisitas silang. Nah, di sini saya akan membuat sedikit mengenai kesimpulan dari elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa konsumen berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan
ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi, sampai di mana untuk perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut? Berbedanya di antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitas sangat kecil. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Nah, sekian dari terima kasih dari penjelasan saya mengenai elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.